Jadi kalau yang pertama jelas yang berhubungan dengan minyak ya my friends ya. Jadi yang pertama ini perusahaan-perusahaan oil dan gas seperti Medco, terus juga Elsa. Nah, mungkin untuk Elsa sendiri kita udah cukup sering membahas bahwa kita expect kalau sampai harga minyaknya ini mengalami peningkatan, apalagi sifatnya itu drastis, Elsa ini akan mengalami peningkatan yang lebih tinggi lagi karena kita melihat ketika harga minyaknya itu mengalami penurunan atau mungkin stagnan ya, harga saham Elsa ini kecenderungan justru mengalami peningkatan nih my friends. Jadi kalau dilihat salah satu yang akan terdampak positif dari keadaan saat ini perusahaan-perusahaan oil and gas seperti Medco dan yang ada di active watchlist kita itu adalah Elsa. Terus pertanyaannya selanjutnya siapa lagi yang akan mendapatkan dampak yang cukup positif ya my friends. Jadi kalau lihat dari keadaan saat ini secara jangka pendek sudah jelas kapal-kapal pengangkut minyak ya atau kapal-kapal tanker ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari awal tahun memang performanya saham-saham yang berhubungan dengan kapal tanker ini memang mengalami peningkatan yang besar dan kalau lihat dari keadaan saat ini yang dimana keadaan saat ini akan mendistrupsi ya jalur perdagangan terutama minyak dan gas pasti akan mempengaruhi supply kapalnya, akan mempengaruhi rutenya dan akan mempengaruhi rate-nya ini my friends. Karena tadi saya sudah dijelasin ya, premi asuransi pun juga mengalami peningkatan. Banyak perusahaan-perusahaan yang menahan kapalnya untuk berlayar, sudah pasti ini akan memberikan dampak yang cukup besar ke perusahaan-perusahaan kapal tanker nih, my friends, seperti Bull, ya, Sochi, dan beberapa perusahaan kapal tanker lainnya. Jadi ini pasti akan berdampak ke perusahaan-perusahaan tersebut. Terus apalagi kalau seandainya keadaan ini berlanjut, ya eskalasi ini terus mengalami peningkatan, ini udah jelas pasti akan mengganggu rute pelayaran. Tadi seperti yang saya bilang di awal, udah jelas kalau sampai akhirnya mengganggu komoditas yang lain dengan demand yang saat ini, tapi supply-nya tidak bisa terpenuhi, ini pasti juga akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan pelayaran lainnya yang mengangkut logistik ya, seperti Temas dan juga SMDR. Jadi, my friends bisa perhatiin beberapa sektor yang tadi kita bahas. Kalau ditanya kira-kira ISG-nya gimana? Baik lagi, ISG itu sebenarnya dia udah turun duluan sebenarnya. Jadi kalau misalnya my friends perhatikan secara year to date dibandingkan dengan ASEAN, kita salah satu yang terburuk, mungkin yang terburuk ya my friends ya. Saya harus cek lagi angkanya karena kita secara year to date itu minus. Jadi sebenarnya kita sudah kena selling pressure terlebih dahulu. Jadi harapannya dengan berita saat ini seharusnya selling pressure-nya tidak sebesar negara-negara yang lain. Dan kalau melihat dari kawasan regional yang sejauh ini secara tanda kutip cukup kondusif, seharusnya reaksi pasarnya lebih cenderung netral ke arah positif. Itu yang harus my friends perhatikan, nggak perlu khawatir, semoga tetap senang dan santai aja ya menghadapi hari ini. Itu dari saya kembalikan ke Yuli.